Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih menyertakan nikmat kepada kita sekalian, terutama di bulan Islam dan terutama juga nikmat sehat dan sehat, sehingga pada subuh hari ini kita telah melaksanakan program kita sangat bersyukur salat subuh dan melaksanakan berjamaah di Masjid Al-Mu'min ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ustaz Yusuf Rizal selaku Mas'ud. Bapak Ibu sekalian, selama ini sudah 2 bulan lebih dan sampai kemarin kita telah menyaksikan berbagai visi misi dari para peserta ini. Namun selama 2 bulan itu pula mungkin juga kita ada yang terpesona, ada yang kebingungan, ada yang gamang dan sebagainya. Dan tentunya kita mungkin akan dalam Islam bagaimana cara meminta itu. Mungkin juga ada Bapak Ibu sekalian sudah ada yang sholat istiqoroh demi negeri ini supaya balatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu barangkali. Dan untuk itu semua marilah kita kupas, kita kaji bagaimana cara memilih pemimpin menurut Islam. Untuk itu marilah kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Turun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya kau hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa atbihi ila yaumidiki amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini pada subuh kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersilaturahmi di majelis ilmu di Masjid Al-Muhsin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa saya mengambil tema ini? Selain apa yang disampaikan oleh Pak Haji Asep tadi, ini karena menyangkut kita semua. Menyangkut kita semua pada tanggal 14 nanti. Oh, kenapa dibicarakan di masjid? Boleh. Berbicara politik di masjid boleh. Tapi menurut ketentuan peraturan negara kita, KPU, yang tidak boleh kampanye. Ingat, Islam itu kamil. Kamil. Sempurna dan syamil. Islam itu mengatur seluruh kehidupan. Tidak ada satupun kehidupan yang tidak diatur dalam Islam, termasuk politik. Politik juga diatur oleh Islam. Apakah para khalifah diangkat di GBK? Tidak, di masjid para khalifah juga diangkatnya. Politik itu. Jadi yang tidak boleh itu menjelekkan lawan politik. Kalau berbicara Quran dan hadis tentang politik, itu dianjurkan, diharuskan berbicara politik. Terlebih kita ini, mengapa saya angkat ini, mudah-mudahan tertarik lah.
Pertama tertarik, kedua apa yang ada di saya referensi tentang memilih pemimpin menurut Islam. Mungkin bapak-bapak bisa membantu menambahkan bagaimana memilih pemimpin menurut Islam. Saya awali dengan kutipan Syekh Yusuf Qadrawi. Syekh Yusuf Qadrawi. Materi ini saya sudah sampaikan di khutbah Jumat. Tapi karena di khutbah Jumat itu one traffic komunikasi, maka saya sampaikan lagi di sini dengan harapan kita bisa berdiskusi bagaimana memilih pemimpin dan menunjuk pemimpin menurut syariat agama Islam. Saya awali dengan kutipan mantan ketua Asosiasi Internasional Cendekiawan Muslim orang Jazirah Arab, namanya Yusuf Qadrawi. Bagaimana memilih pemimpin menurut Islam di akhir zaman. Yang pertama, apabila para pemimpin itu semuanya baik, yang akan kita pilih baik semua ini, maka pilih ya yang paling banyak kebaikannya. Kebaikan paling banyak pilih. Kemudian apabila calon pemimpin atau kandidat pemimpin itu buruk semua, maka pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Nah, kalau pilihan yang terakhir mudah. Apabila ada yang baik dan ada yang buruk, maka pilih yang buruk. Ya, ada yang baik, ada yang buruk, pilih yang baik gitu. Bukan pilih yang buruk. Itu nasihat dari Cendekiawan Muslim Internasional. Mengapa? Karena saking wajibnya memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu wajib. Itulah kesepakatan Majelis Ulama Indonesia. Jadi memilih pemimpin bagi kita adalah wajib hukumnya. Jadi jangan tidak peduli dan memilih pemimpin. Sabda Nabi, tidak halal dan tidak dibenarkan bagi 3 orang muslim yang berdiam di suatu tempat. 3 muslim berdiam di suatu tempat atau menyelenggarakan aktivitas apapun, kecuali apabila mereka memilih dan mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Nabi ini 3 orang harus mengangkat pemimpin. Apalagi kita satu bangsa. Apakah kita tidak peduli dengan memilih presiden dan perwakilan? Itu Nabi, perintah Nabi. Dan bagaimana kalau kita tidak dipimpin? Bagaimana kalau suatu wilayah tidak ada yang mengatur? Jadi kita jangan apatis, jangan golput. Jangan, itu bukan ajaran Islam yang begitu. Kemudian ulama besar Ibnu Taimiyah, ya. Semua tahulah keilmuannya Ibnu Taimiyah. Terhadap hadis Nabi tadi, ia mengatakan begini, bahwa mengangkat pemimpin atas dasar urusan manusia adalah salah satu kewajiban terbesar dalam agama Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa merupakan kewajiban terbesar dalam agama Islam. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah, maka partisipasi umat Islam dalam memilih pemimpin merupakan bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus disadari bahwa hal itu ini yang harus diingat oleh kita, kata Ibnu Taimiyah. Memilihnya kita itu, ingat, akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Awas, hati-hati dalam memilih. Jadi tidak sembarang milih. Jangankan memilih pemimpin negara, memilih RT atau memilih apapun dalam kehidupan kita harus dipertanggungjawabkan di akhirat.
Kalau yang dipilih zolim, pilih zolim. Mohon maaf. Terus kita tahu bahwa dia zolim, ya sudahlah. Terseret neraka oleh pemimpin itu. Kan dia mendukung, kita mendukung. Tapi ada obatnya. Sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesuatu pun, apapun yang akan kita lakukan, tergantung niat dalam hati. Niatnya memilih pemimpin itu tergantung niat kita. Dah karena diberi sesuatu maka pilih itu. Berarti sudah niatnya sudah tidak bagus. Ngayung Pak Abdul namanya. Atas Abdul. Jadi melakukan sesuatu, beraktivitas apapun tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ada sambungannya kan? Nah, Allah akan memberikan pahala, akan memberikan sesuatu kepada orang yang berbuat itu dari awal niatnya itu. Kalau dari awalnya kita memilih pemimpin karena balas budi, tidak mempertimbangkan syariat Islam, ya sudah. Nah sekarang bagaimana? Tadi kan kata Syekh Yusuf Al-Qadrawi, apabila semuanya buruk, pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Nah kita sekarang melakukan sesuatu, taruhlah memilih pemimpin. Niat kita sudah baik, karena tadi mengingat nasihat Yusuf Qadrawi itu, baik semua pilih yang terbaik, buruk semua pilih yang sedikit keburukannya. Ada yang baik, ada yang buruk, pilih yang baik. Kita sudah memegang prinsip itu. Tapi pada waktu kita memilih nih, niat kita baik, usaha kita baik, tanya ke arah kiri kanan, siapa si A, siapa si B, siapa si C. Terus menurut referensi kita, oh ini begini sesuai syariat Islam, yang ini begini. Lalu kita memilihlah seseorang itu, baik eksekutif dalam hal ini presiden maupun wakil rakyat. Ternyata, tapi kita sudah berupaya. Ternyata yang kita pilih itu tidak baik. Yang kita pilih itu, insya Allah pahala akan tetap diberikan oleh Allah kepada kita. Karena apa? Karena kita sudah niatnya niat baik. Niatnya kita ingin punya pemimpin yang baik. Sehingga Allah pun akan. Tapi ingat, ukuran baiknya itu bukan urusan kita, menurut diri pribadi. Kita harus cari referensi, harus bertanya, diskusi, malah kalau bisa isyawarah untuk memilih pemimpin. Insya Allah karena sudah upaya kita bertanya ke sana ke sini, cari referensi tentang calon, tambah lagi isyawarah. Ternyata salah, insya Allah tidak jadi masalah. Karena niat kita sudah baik dari awal. Tapi kalau niat kita jelek, ya udah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam, saya katakan tadi, tidak ada sisi kehidupan yang tidak diatur. Coba kita perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmizi
Sabda Nabi, kata Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, dengarkanlah. Ini di depan sahabat dan jamaah, kata Nabi, dengarkanlah, apabila kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan ada para pemimpin, kata Nabi. Barang siapa ikut dengan mereka, dengan pemimpin itu, lalu membenarkan kedustaan mereka, memilih yang sudah kita tahu bahwa ia pendusta, dan mendukung kezaliman mereka. Sudah tahu, sudah dengar dari orang bahwa dia itu zalim, kita pilih, kita dukung. Kata Nabi, falaisa minni, mereka itu bukan umatku yang berbuat demikian. Walastu minhum, dan mereka itu bukan umatku, kata Nabi. Coba kita di akhirat tidak diakui umat Nabi, sedangkan semua kita berharap di hari kiamat, pada waktu dibangkitkan di alam barzah, kita senantiasa berdoa semoga mendapatkan syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu pertolongan Allah kepada kita melalui Nabi. Jadi Nabi Muhammad diizinkan membantu kita. Bukan bantuan dari Nabi, bukan. Bantuannya dari Allah melalui Nabi. Saking pentingnya kita berbicara tentang pemimpin. Kemudian menantu Nabi, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan bahwa kezaliman akan terus ada. Kezaliman itu sampai akhir zaman itu pasti ada. Kata Sayyidina Ali, bukan karena banyaknya orang jahat. Kezaliman di mana itu bukan karena orang jahat, banyak orang jahat, tapi karena orang baiknya diam. Jadi bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tapi orang baiknya diam. Sama memilih pemimpin juga begitu. Kalau kita yang merasa muslim tidak memilih pemimpin, berarti yang non muslim yang memilih pemimpin, yang dipilih non muslim. Apa akan peduli ke kita? Tidak akan. Pasti dia akan menganiaya kita. Karena salah kita sendiri, kita tidak berpartisipasi. Orang Islam di Indonesia banyak, mayoritas. Bagaimana kondisi selama ini dalam hal memilih pemimpin? Mereka semua, kita semua tidak merujuk kepada ajaran agama kita, Islam. Tadi saya sampaikan hadis. Sekarang coba kita ungkap Quran. Bagaimana memilih pemimpin menurut syariat agama kita. Banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu petunjuk atau pedoman memilih pemimpin menurut Islam. Saya ini ada sekitar 7 ayat nih dari sekian banyak. Yang pertama surat Ali Imran. Ini menunjukkan banyaknya keterangan dalam Quran tentang kriteria memilih pemimpin itu, karena wajibnya kita memilih, dan untuk melaksanakan kewajiban itu berpeganglah kepada Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Surat Al-Imran ayat 28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kata Allah, janganlah orang-orang beriman menjadikan kafir sebagai pemimpin, tapi harus orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman harus memilih orang beriman. Jangan memilih kafir. Jangan ada kata-kata, daripada orang Islam tidak jujur, mending orang kafir yang jujur. Itu salah. Salah bahasa itu.
pendapat itu. Walaupun jujur menurut penilaian kita, tapi tetap dia kafir, ahli neraka. Apa akan kita ikuti? Kalaulah yang kita pilih tidak jujur, kita ingatkan. Makanya harus hati-hati. Kemudian, nah ini yang paling populer sejak zaman Pilkada DKI, surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan teman setiamu mereka, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi nilainya zalim. Kalau kita memilih pemimpin di luar keimanan kita, kita termasuk zalim. Ini surat Al-Maidah. Tempatnya neraka. Ini karena saking pentingnya kita memilih pemimpin yang bagi kita harus mencari referensi siapa saja. Karena kita itu sekaligus nanti tanggal 14, 4 yang kita pilih. Pertama presiden kita pilih. Tingkat bawahnya DPRD Kota Bandung bagi warga Kota Bandung. DPRD Provinsi Jawa Barat. DPD Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Dan DPR RI. 4 kita. Ya 5 dengan presiden. 4 perwakilan kita di lembaga legislatif, 1 presiden eksekutif. Saran saya, karena yang akan kita pilih itu terpampang lah nanti di TPS, terpampang kan. Untuk DPRD dari sekian partai itu siapa saja, semua dari DPD sekian banyak itu siapa saja. Paling tidak kita bertanya kepada teman lah, dari banyak ini siapa. Kan kadang-kadang kita blank, gelap, termasuk saya gelap. Untuk DPD Dewan Perwakilan Daerah saya gelap. Kalau untuk DPR masih mending, ada rambu-rambu di partai, tahu oh ini partai A, ini partai B, ini partai C, ini partai yang kelompok apa, maksudnya kelompok itu apa, nasionalis atau religius. Kan partai bisa dilihat, ada partai yang nasionalis yang di dalam segala ada yang ya mirip-mirip lah, ini khusus Islam misalkan begitu. Itu kalau partai gak mudah. Presiden juga kita sudah dengar debat bagaimana misi visi, bagaimana penampilan mereka. Paling tidak lah, walaupun kita tidak mengerti persis, paling tidak secara penampilan pada saat di televisi kita tahu. Oh ini begini, ini begini. Nah kalau partai, nah ini ingat kalau partai, jangan sampai kita memilih itu karena pemberian. Walaupun pemberian, pertimbangan harus ada. Pertimbangan harus ada. Jadi referensi tetap ada. Kalau ada yang memberi ya terima. Tapi kalau kita mengandalkan pemberian karena akan memilih dia, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Karena secara etika orang memberi masa harus ditolak. Tapi jangan mengejar-ngejar siapa yang akan memberi. Nah itu yang bahaya. Dari partai A kita kejar, dari partai B kita kejar, dari partai C kita kejar. Itu tuh yang tidak benar. Tidak benar. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi perwakilan kita, anggota legislatif itu
motivasinya banyak. Kalau saya mencalonkan misalkan ingin jadi anggota DPRD, DPR atau DPD, motivasi seperti saya ini orang banyak motivasinya. Bisa mencari kerja. Saya ingin jadi anggota DPR itu karena pekerjaan, ingin pendapatan. Tidak sedikit yang begitu. Atau ada yang iseng-iseng. Duit banyak, ingin coba-coba saja. Ada yang iseng-iseng. Nggak peduli uang habis berapa. Untuk pengalaman dan coba-coba. Ada yang begitu orang itu. Kemudian ada yang ingin usaha nyaman. Karena saya pengusaha, kalau jadi anggota DPR, pasti usaha saya lancar. Proyek dapat. Kemudian ada lagi yang betul-betul fanatik. Dari dulu sampai sekarang dia partainya itu nyalek itu. Karena dia fanatik. Sudah melekat di hatinya partainya itu. Karena selama ini kan banyak yang kutu loncat. Kalau saya di partai A jadi pengurus, periode berikutnya saya tidak angkat pengurus, larilah ke partai B supaya di partai B jadi pengurus. Macam-macam. Jadi motivasinya macam-macam. Nah kita harus tahu kira-kira ini yang karena Allah siapa. Bolehlah dikira-kira. Paling tidak bagi kita partainya apa? Dia itu. Kan kehidupan itu tergantung pergaulan, keikutsertaan, babarengan jeung saha gitu. Menjalma babarengan jeung lu bener, insya Allah bener. Karena ada peribahasa. Kalau kita sering-sering dengan orang yang jualan minyak wangi, main ke sana pastilah baunya ada nempel lah gitu. Nah sama dalam hal memilih pemimpin juga begitu. Itu tadi surat Al-Maidah ayat 51. Kemudian ini surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Ini perintahnya yang harus kita lakukan. Ini kan perintahnya kepada kita semua. Nah maka memilih pemimpin yang mengatur seluruhnya, maka pilihlah yang menjadi penegak keadilan. Punten. Jadi pemimpin yang kita pilih itu harus orang yang komitmen akan menegakkan keadilan. Bagaimana tahunya? Ya kita cari referensi. Kan kita tidak tahu. Selama ini dengan calon presiden kita tidak bergaul tiga-tiganya. Kita tidak tahu. Cari referensi dari ketiga itu. Kira-kira siapa dari ketiga itu yang akan menegakkan keadilan. Itu. Kalau berdasarkan Quran ini. Nah ini di Al-Baqarah. Wazadahu bastatan fil ilmi. Pemimpin yang akan kita pilih itu harus berilmu dan punya kelebihan ilmu serta berwawasan luas. Mungkin referensinya kalau ini paling tidak didebat lah Pak Haji Asep ya. Sahan pangbintana gitulah. Kalau berdasarkan Al-Baqarah 247 yang berilmu. Kita kan tidak tahu persis. Lihat di media, tanya kanan kiri, oh kumaha iya gitulah. Jangan sampai kita sama sekali tidak ada upaya untuk mencari yang terbaik. Tadi itu innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya kita itu mencari pemimpin yang baik dan kita berikhtiar untuk melakukan itu. Dan lagi di surat Al-Qasas disebutkan sahibul amanah.
Pemimpin itu harus amanah, harus dapat dipercaya. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Apa maknanya? Ini berarti pemimpin yang kita pilih itu harus yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena di sini disebutkan memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan sabar. Jadi itu beberapa ayat Al-Quran yang memberikan pedoman kepada kita dalam hal memilih pemimpin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi saya sebutkan dalam memilih pemimpin itu, pertama niatnya kita baik, ingin mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Niatnya itu kita berusaha. Siapa ini? Cari referensi, tanya tetangga, tanya kanan kiri. Kalau istiqoroh lebih bagus. Karena itu bahayanya. Jadi main-main aja lah pilih pemimpin, jangan itu. Ibadah itu. Ibadah yang harus kita lakukan. Coba perhatikan Bapak pendapat ini ya. Sambungan tadi pendapat Ibnu Taimiyah maupun Yusuf Qadrawi. Kata mereka, ada lagi tambahan. Saya kutip pendapat pendiri pesantren Gotlor, dokter apalah namanya, termasuk dia itu pendiri Gontor. Gontor itu salah satu pesantren yang sangat punya nama di kita. Alumninya banyak yang menjadi pemimpin. Kemudian cabang-cabangnya banyak di mana-mana. Kata mereka, kalau orang Islam tidak memilih pemimpin, maka yang memilihnya adalah orang kafir. Kalau memilihnya orang kafir, yang dipilihnya pasti kafir. Kalau pemimpinnya kafir, Islam tidak akan dipedulikan. Malah mungkin dianiaya. Dampak dari kita kalau tidak peduli memilih pemimpin. Kalau orang baik tidak memilih pemimpin, maka yang memilih pemimpin itu orang jelek, mereka akan memilihnya dari kalangan mereka, berarti kalangan yang jelek. Bayangkan, itu harus menjadi kekhawatiran kita. Jadi jangan apa pemilu, apa milih presiden, apa milih caleg. Dosa itu kita berbuat begitu. Karena tadi Quran, hadis, kemudian pendapat para ulama, itu saking kita harusnya memilih pemimpin. Sebagai contoh, kalau kita memilih pemimpin kafir di lingkungan saja, di lingkungan RT lah misalkan, kita mayoritas muslim, ada calon kafir RT, lalu kita pilih karena dia baik orangnya, dia jujur orangnya, daripada sini yang banyak muslim yang tidak baik dan tidak jujur, kita pilih. Misalkan dalam melaksanakan ke RT-annya itu kita akan banyak menghadapi kendala. Mau mengadakan pengajian dia bukan, mau lagi muludan, rajaban,
syukuran yang berbau-bau Islam, sulit kita komunikasi dengan dia. Sulit nyambung. Saya kira sebenarnya itu aja Pak Asep, enggak sumbang saran dari Bapak-bapak dan Ibu. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, telah diungkapkan beberapa dalil tentang kewajiban itu mendapat pahala kalau dilaksanakan, besar kalau tidak. Ini ya Pak ya. Jadi tidak boleh golput, itu menentukan masa depan negara kita untuk anak cucu kita sekarang. Baik, silakan ada tambahan atau sandaran atau apa. Jadi ini bukan kampanye ya Pak ya. Penjelasan bagaimana kita sebagai muslim. Kecuali Pak Asep terang abdi jadi calon presiden. Ada Pak? Lanjut itu. Lanjut karena sepakat kalau kita memegang Islam, memegang aturan Islam dan pemimpin kita. Tadi saya sudah sampaikan beberapa ayat Quran. Kemudian ada 2 hadis. Yang paling penting memilih pemimpin itu pemimpin yang diperkirakan oleh kita. Diperkirakan karena tidak tahu. Dia memiliki sifat sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana dia kepemimpinannya? Ini sangat populer. Sidik, amanah, patanah, tabligh. Nah, ciri-ciri yang 4 yang dimiliki oleh Nabi, kira-kira siapa di antara calon yang akan kita pilih? Kenapa? Karena itu kewajiban kita sebagai muslim memilih pemimpin yang benar menurut Islam. Kita pegang pedomannya, panduannya, Quran dan hadis kita pegang. Soal nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan, urusan lain. Yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar, mencari yang terbaik. Jadi jangan cuek. Tadi saya sampaikan bahwa pemimpin harus memiliki sifat sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad. Sidik itu harus jujur. Hanya saja kita kesulitan mencari referensi calon anggota DPRD Kota Bandung yang jujur. Siapa? Kenal juga enggak kita misalkan. DPRD provinsi siapa saja. DPR RI apalagi jauh. Apalagi DPD. DPD itu kalau dulu 5 satu provinsi, sekarang berapa ya? Dulu waktu saya masih berkecimpung di kepemiluan, DPD itu 5 satu provinsi. Tiap provinsi 5. Jadi itu kalau di Amerika senat namanya. Perwakilan daerah. Sekarang atau mungkin bertambah. Karena sempat rame, masa Jawa Barat yang provinsinya lebih dari 40 juta perwakilannya 5, sementara Provinsi Papua Barat yang penduduknya 1 juta juga tidak, perwakilannya 5. Nah, kita tidak tahu perkembangannya untuk perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah per provinsi, apakah dihitungnya proporsional disesuaikan dengan jumlah penduduk atau masih tetap seperti dulu, kita tidak tahu. Sekarang saja siapa yang aktif di TPS ya? Pemasangan ini belum sekarang ya? Yang aktif Pak Yance, Pak Sekretaris RW, sudah dipasangkah itu caleg-caleg di gedung belum ya? Nah, saya sarankan kalau jadwal lebih awal, nama-nama itu segera terpampang. Jadi kita sebagai pemilih, calon pemilih, kita bisa noong. Oh iya, calon DPRD Kota Bandung, ini DPRD provinsi, ini DPR RI. Kita bisa lihat. Kalau partai saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah punya referensi lah soal partai. Partai A bagaimana, partai B bagaimana, saya yakin lah. Paling tidak mendengar lah. Tapi kalau menyangkut orang, nah itu kita tidak tahu.
Syukur kalau dari sekarang, sebab ada yang dari sekarang. Saya akan mencoblos DPRD Kota Bandung ini si A dari partai anu, untuk DPRD provinsi si B dari partai anu, DPD-nya siapa, DPR ini siapa. Saya kira sudah banyak yang begitu dari sekarang. Itu tidak akan sulit nanti dalam masuk bilik suara. Begitu masuk buka, tidak. Ini yang begitu buka, wah bingung. Nah kalau yang kira-kira bingung begitu, dari sekarang, apalagi setelah nanti ada gambar di TPS, sebelum masuk harus direkam dulu di pikiran. Oh, untuk DPRD Kota Bandung saya akan mencoblos partai anu, namanya si anu. Terus DPRD provinsi begitu, DPR RI begitu, DPD begitu. Kalau presiden gampang, hanya 3 yang dipilih. Hanya 3 yang dipilih. Nah, dengan referensi itu, begitu kita membawa surat suara 5 ke bilik suara, sudah tidak bingung lagi. Yang warna begini, oh jeblos. Yang warna begini, jeblos. Cepat. Soalnya kalau kita terlalu berlama-lama di bilik suara, kasihan petugas. Petugas kasihan, dia nunggu lama. Ya. Jadi ya kita sukseskan, tidak hanya menyukseskan dukungan dan pilihan kita, tapi sukseskan juga penyelenggaraannya. Karena yang menjadi dengar-dengar khusus di RW 7 dari 21 ditambah 6 27 7 anggota dan ketua KPPS, 2 linmas, jadi 1 TPS 9. Di RW 7 itu 3 TPS. 3 TPS berarti 27 ya. 27 orang. Dari 27 orang itu saya dengar hanya 3 orang yang berpengalaman jadi KPPS. Bayangkan. Dari 27 orang itu, khususnya 21 yang anggota KPPS, hanya 3 orang yang sudah pernah jadi KPPS. Hanya untungnya sekarang tidak banyak formulir seperti dulu Pak Jaya. Sekarang laporannya cukup di scan. Itu ada keringanannya. Jadi ada kelebihannya bagi anggota KPPS sekarang mengetahui teknologi. Kalau yang jadul-jadul tidak tahu itu. Kalau sudah scan-scan lah udah ngerti. Hanya paling tidak yang dulu itu yang sudah berpengalaman, sistematika kerjanya sudah tahu harus bagaimana. Misalkan anggota KPPS atau ketua KPPS bersama pendampingnya itu kan jangan sampai yang coblos masuk menghadap meja dia baru tanda tangan. Tanda tangan kan tanda tangan ada 2. Jadi harus ditumpuk dulu yang sudah ditanda tangan oleh panitia. Begitu datang serahkan, Karena 5 surat suaranya, 5 surat suara. Yang paling penting bagi kita pilih menurut hati nurani. Karena ini kedaulatan bagi kita rakyat Indonesia. 5 tahun sekali. Ini akibat dari perbuatan kita, ingat. Akan berdampak selama 5 tahun, bayangkan. Makanya Islam menyebutkan wajib, UI menyebutkan wajib itu. Kenapa? Karena konsekuensinya besar. Kita salahnya milih 5 tahun, baru kita akan meralat lagi memilih pemimpin. Nah, jadi saya sarankan carilah referensi untuk caleg maupun pilpres. Cari referensi. Kalau sudah mencari, berusaha, berikhtiar, walaupun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, insya Allah pahala kita tetap.
Karena innamal a'malu binniyat. Niat kita udah kita berniat kita mencari anggota DPRD Kota Bandung yang terbaik, DPRD provinsi terbaik, DPR RI, DPD dan khususnya presiden yang memimpin bangsa kita. Kita ingin yang terbaik. Cari tahu kemana-mana siapa kira-kira yang terbaik, baru kita pilih. Kalau salah pilih 5 tahun. Kita kalah, tidak masalah pilihan. Saya mendukung si A, tapi ternyata si A itu gagal, tidak ada masalah. Di negara demokratis itu, karena kalau yang namanya demokratis, kalau yang tidak baiknya banyak, yang menang yang tidak baik. Itu kelemahannya demokrasi itu. Sepertinya oh iya adil, hak sama semua. Hak sama semua. Tapi yang banyak tidak baik, banyak yang tidak baik, yang menang yang itu aja. Cekap dulu. Maaf Pak, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya bicara ini melaksanakan perintah agama. Jadi jangan sampai menganggap, oh saya berbicara politik seperti ahli politik, tidak. Hanya yang saya tahu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan jangan menganggap masjid dilarang bicara politik. Itu negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan pemerintahan. Itu boleh agama gitu. Tidak, urusan agama bukan urusan negara. Padahal Islam kamil, Islam samil. Al-yauma akmaltu lakum dinukum, itu kan. Jadi kalau ada biasanya yang tidak senang kepada kita, oh masjid jangan dipakai bicara politik. Itu memang dia bukan Islami. Saya kira itu. Jelas Bapak Ibu sekalian ya, sepertinya sepakat semua bahwa kita akan melaksanakan kewajiban dan Allah akan menilai adalah prosesnya, usaha kita, bukan hasilnya, karena hasilnya tentunya Allah yang Maha menentukan. Demikian Pak Ustaz, itu kelancaran acara kita dan acara 14 Februari kita berdua sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghara. Allahumma hasil maqasidana maqasidahum maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khutna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Rabbana la taj'alna fitnatal ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakatil umil Qur'anil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Dawum biasalam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih jamaah sekalian atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan untuk usaha untuk senantiasa berada dalam jalan dan diajarnya Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan itu dengan bersama membacakan hamdalah. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya terus ngaos kenging sarapan. Sarapan. Alhamdulillah. Belum sih. Baik. Masya Allah. Mana Pak? Dia sini, santai nanti. Insyaallah. Ya. Oh, mana Pak? Payun Pak?